頭を奪えなかった者の寿命として諦めるんだな。 Halo sobat semuanya, Nans Film di sini. Dan video ini adalah kelanjutan dari anime Parasit. Dan seperti biasa, sebelum lanjut di video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik seputar anime hanya di channel Nans Film. Dan pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton videonya sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Kita ditunjukkan Shinichi yang benar-benar tidak menduga serangan dari parasit yang merenggut tubuh ibunya itu. Alhasil Shinichi pun terluka parah di bagian jantungnya. Seketika itu juga tubuhnya terjatuh dan mengalami pendarahan hebat. Karena tahu serangannya telah mengenai Shinichi dengan telak, parasit itu meninggalkan Shinichi dan Miki untuk mati secara perlahan. Namun Miki yang melihat kondisi Shinichi yang sangat parah itu langsung berpikiran cepat untuk menyelamatkannya. Akhirnya Miki berpindah ke jantung Shinichi untuk memompa darah dan menutup lukanya. Dan selama itu pula Miki yang merawat Shinichi yang tak sadarkan diri. Kemudian setelah beberapa hari Shinichi mulai bangun dan sadarkan diri. Anehnya setelah siuman, Shinichi merasa penglihatannya membaik sehingga tak lagi membutuhkan kacamata. Lalu setelah melihat bekas luka di dadanya, ia menyadari bahwa Miki telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian Shinichi mendapat telepon dari pihak rumah sakit Sakurazaki, tempat ayah Shinichi dirawat. Shinichi yang mendengarkan kabar tentang ayahnya itu langsung berencana menuju rumah sakit tersebut. Bahkan Shinichi juga berniat untuk membunuh parasit yang telah merenggut nyawa ibunya. Kemudian saat perjalanan menuju rumah sakit, Shinichi bertemu dengan seorang gadis bernama Mamiko dan memintanya untuk menunjukkan jalan ke rumah sakit Sakazuki. Di tempat lain terlihat ayah Shinichi yang sedang diperiksa oleh polisi tentang kejadian yang menimpa dirinya. Tapi sepertinya polisi tersebut tidak percaya dengan perkataan ayah Shinichi. Karena di sana mereka mendapatkan keterangan dari pihak hotel bahwa istrinya masih baik-baik saja di hotel. Dokter yang berada di sana pun berkata bahwa mungkin ayah Shinichi masih mengalami shock akibat kejadian saat itu, sehingga dia tidak bisa membedakan mana mimpi buruk dengan kenyataan. Malamnya saat Shinichi tiba di rumah sakit dan bertemu dengan ayahnya, sang ayah pun mengatakan bahwa ibunya belum ditemukan. Sepertinya ayah Shinichi masih menyembunyikan kebenaran atas apa yang ia alami. Namun Shinichi tahu bahwa ayahnya sadar bahwa ibunya telah terbunuh oleh monster. Setelah itu Shinichi mencari penginapan terdekat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Karena Shinichi takut parasit yang sudah membunuh ibunya datang untuk membunuh ayahnya. Rupanya penginapan yang ia datangi merupakan penginapan milik Mamiko, gadis yang ia temui di kereta tadi. Kemudian Shinichi pun memutuskan untuk menginap di sana beberapa waktu. Lalu malam harinya Miki mengatakan sesuatu kepada Shinichi bahwa setelah berjuang menyelamatkan Shinichi kemarin, Miki saat ini mengalami fase tidur selama 4 jam tanpa terbangun. Dan dalam keadaan tersebut Miki tidak akan bisa mendeteksi kehadiran parasit lain pada jarak 300 meter, yang artinya mereka berdua beberapa saat ada dalam posisi bahaya. Miki juga menjelaskan bahwa hal itu terjadi setelah ia melepaskan diri terlalu lama saat mencoba menutup luka di jantung Shinichi. Shinichi pun sekarang tidak lagi menganggap Miki sebagai musuh dan berterima kasih kepada Miki karena telah menyelamatkan hidupnya.
Keesokan harinya, Shinichi memutuskan untuk berjaga di depan rumah sakit Sakurasaki saat Miki dalam fase tidurnya. Pada saat itu Mamiko datang menemuinya dan mencoba berbincang dengan Shinichi. Namun tiba-tiba Miki merasakan kehadiran parasit lain di dekatnya yang kemungkinan besar itu adalah sosok ibunya. Shinichi yang panik pun langsung berlari menuju lokasi tersebut. Dan sepertinya fisik Shinichi telah berubah dan melebihi manusia normal. Ia pun mampu berlari dan melompat dalam kecepatan tinggi. Lalu ia pun melihat sosok parasit itu dan berencana langsung segera membunuhnya. 新一、念を押しておくぞ。いい、いいんだな、殺して。たまらないんだ。 Tetapi setelah berhadapan dengan parasit itu, ternyata ia adalah parasit yang gagal mengambil inangnya sama seperti Miki. Orang itu bernama Uda Mamoru dan parasitnya hanya mengambil alih di bagian dagu ke bawah. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berteman dan berbagi informasi. Setelah mendengarkan cerita dari Shinichi yang sedang mencari parasit pembunuh ibunya, Uda-san merasa iba dan berkata bahwa ia akan membantu Shinichi apapun itu. Uda-san yang bekerja di kota itu mengatakan bahwa ia akan ikut mengawasi dan mengabari Shinichi apapun informasi yang didapatkannya. Scene pun berganti dan diperlihatkan Shinichi dan Miki yang tengah beristirahat di penginapan. Di sana Miki mengatakan bahwa kemampuan tubuh Shinichi yang telah meningkat akibat sel tubuh Miki yang sudah terpecah di dalam darah Shinichi. Rupanya ketika Miki membantu Shinichi untuk memperbaiki jantungnya, bagian dari tubuh Miki yang tersisa di sana telah terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang tidak bisa disatukan lagi. Alhasil kini Shinichi memiliki kemampuan hebat yang melebihi manusia biasa. Bahwa Shinichi yang juga merasakan perubahan pada emosinya. Ia merasakan bahwa kini matanya tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Dan rasa empatinya yang seharusnya dimiliki olehnya perlahan-lahan pudar dan menghilang. Lalu keesokan harinya tiba-tiba Uda-san menelpon Shinichi dan mengabari bahwa dia mendeteksi satu parasit yang menuju ke sana. Dan kemungkinan besar parasit itu adalah parasit yang telah membunuh ibu Shinichi. Setelah mendengarkan hal tersebut, Shinichi pun langsung berlari ke sana. Sayangnya tiba-tiba Miki memasuki mode hibernasi dan menyerahkan semuanya kepada Shinichi. Namun Miki masih sempat-sempatnya merubah tubuhnya menjadi sebilah pisau. Kemudian Uda-san yang panik melihat parasit itu berlari menuju ke teluk. Akan tetapi ia tak cukup kuat untuk melawan parasit itu dan terkena serangan di bagian dadanya. Akhirnya Uda-san terjatuh ke tebing bagian bawah. Dan pada saat itu juga Shinichi datang ke tempat itu dan menemukan parasit yang telah membunuh ibunya. Parasit itu merasa kaget setelah melihat kondisi Shinichi yang baik-baik saja. Bahkan ia sempat kewalahan saat bertarung melawan Shinichi. 信じられん。A と戦った時とは全然違う。切り離してやるからね。1秒でも早く殺す。 Namun saat Shinichi hendak menghabisinya, tiba-tiba Shinichi melihat bekas luka bakar yang ada di tangan parasit itu dan teringat tentang ibunya. Akan tetapi dalam sekejap parasit itu dapat dikalahkan oleh Uda-san yang ternyata masih hidup. Rupanya parasit milik Uda-san sempat menyerahkan organ dalamnya setelah parasit jahat itu menusuk dada Uda-san. Sehingga luka yang dialami Uda-san tidaklah begitu fatal.
Setelah mendengar hal tersebut, Shinichi pun merasa lega dan berterima kasih kepada Udasan atas kematian parasit yang membunuh ibunya. Kini Shinichi dapat hidup tenang bersama ayahnya. Kemudian Shinichi kembali ke kehidupan sekolahnya yang berjalan dengan normal.